Uh, Kalau misalkan secara karakter sebenarnya ini ya apa namanya relate sama orang-orang di luar sana. Cerita mungkin, cerita yang menarik menurut aku. Makanya kalau nanti gue punya anak, gue akan sangat-sangat gue rahasiakan banget tanggal lahirnya, nama lengkapnya, karena udah bahaya banget. Dia tuh bahasa masih Gorontalo banget, nggak bisa acting, salah-salah mulu, sotoy. Tetap ada sotonya. Sotonya banget. Terus jadi dia itu baca skenario tuh udah bolak-balik tuh skenario dibolak-balik bolak-balik hafal mah enggak. Tipe yang memang menikmati, enjoy karena aku senang menjadi calon ibu. Jadi aku nggak mau ngambil pusing. Komentar jahat sebelum hamil pasti sudah ada. Jadi anggap santai aja. Halo, welcome back to Perspektif bareng gue Bernadetta Ginting, dan di studio Perspektif sudah hadir Amanda Manopo. Gimana kabarnya Mumil? Baik-baik aja, puji Tuhan sehat, tapi nggak pakai makeup nggak apa-apa ya. Tetap cantik gitu. Nggak tahu nih gue semenjak hamil kayak kadang-kadang malas, kadang-kadang rajin, kadang nggak tahu mood aja gitu. Mood. Tapi kamu alirannya kalau lagi hamil anti makeup nggak? Kan ada tuh yang bener-bener dia langsung kayak aku stop makeup ya. Enggak, tetap karena maksudnya kan kalau misalkan ada occasional yang memang diharuskan makeup, pasti makeup. Tapi kalau misalkan aku memang lagi malas banget, nggak mau. No, tapi nggak apa-apa kan kalau dari hati kecantikan terpancar itu. Nah, oke Mbak Amanda, kita lagi ngobrol yang lagi seperti ada di kaos. Oh iya. Kalau definisi Gen Z caper kan cari perhatian. Kalau definisi Mbak Amanda caper. Caper tuh cakep peleta. Oke, di sini memerankan karakter Tina. Yes. Kayak gitu. Tina itu seperti apa sih? Aku sebenarnya udah sering spoiler ya, potongan-potongannya. Tapi kalau yang Tina di caper ini dia karakternya gimana? Enggak sih, kalau kesel sih enggak, mungkin lebih ke menarik dan seru sih. Apa yang bikin kayak karakter ini menarik buat kamu? Apa ya? Kalau misalkan secara karakter sebenarnya ini ya apa namanya relate sama orang-orang di luar sana. Cerita mungkin, cerita yang menarik menurut aku. Cerita dari peran yang dia alami Ya, sebagai seorang Tina. sama jalan cerita filmnya juga yang menarik. Solve problemnya nanti terakhirnya kayak gimana sih gitu. Jadi bikin penasaran gitu. Dan kita juga membalutnya tuh gak hanya komedi aja, tapi plus ada romance-nya. Masih kita selipkan drama juga di dalam sana gitu. Tapi akar dari benang merah dari film ini itu menceritakan Tina mengatasi finansial atau bagaimana dia berperan mungkin sebagai tulang punggung di keluarga itu sih? Enggak, ini bukan masalah tentang Tina kerja keras untuk keluarga apa segala macam tuh enggak. Gimana caranya menyelesaikan masalah Pinjol itu kan, yang awalnya mungkin self rewards akan hal-hal kecil, tiba-tiba numpuk-numpuk jadi bom waktu gitu kan? Iya, bom waktu. Oke, nah menurut Manda sendiri bedanya self reward sama boros sama di definisi kamu? Aduh, gue dua-duanya lagi. Sama. Iya, gue dua-duanya. Gue suka kayak ini self reward gitu loh. Tapi sebenarnya boros banget. Tapi self reward akan hal-hal kecil atau mungkin kayak kamu habis stres, mungkin orang habis kayak aduh gue stres banget kerjaan capek, gue harus butuh self reward, atau mungkin kayak nggak ada apa-apa ya udah beli belanja terus. Ya, tiap hari di gue. Tiap hari ya. Yang definisi boros sih gitu kan. Iya, ya mungkin gitu. Tapi dengan alasan kalau kan ada suami ya, kalau misalkan kau belanja mulu, ih namanya juga lagi hamil. Oh, gitu. sekarang ada alasannya. Jadi suami pun diam. Tapi dulu sebelum mungkin sebelum menikah dan sekarang mungkin jadi bumil gitu kan, kamu nge-pause untuk aduh kayak ini gue terlalu over deh belanjanya gitu. Dulu ya, sekarang juga masih iya sih. Tapi kalau sekarang lebih ke diam-diam. Diam-diam, apalagi tas-tas kecilnya yang suka iya, viral tuh. kasih. Bertambah nggak sekarang? Sangat, tapi itu kita umpetin itu. Apa? Nggak boleh disebut di sini dong. Oke. Nah, cerita Tina dan adiknya Fajar berarti memerankan karakter namanya dia Males banget gue ingat-ingatnya. males mengingat pun males. Oh, kayak Umski namanya. Umski. Nah,
Tina dan Umski dalam film ini diceritakan sebagai kakak adik yang masih suka berantem atau mungkin di sini lebih kayak aku sayang kamu dik gitu nggak? Geli ya sendiri ya? Geli sih. Di saat pengen akur, nih emang pengennya berantem terus. Jadi memang kucing sama tikus aja sih. Kucing Kalau sama sama dia. Tapi kalau nggak ada nyariin. Gak juga sih, gue gak mau nyariin. Oke, nah tadi kan ada kesamaan antara Tina dengan Amanda sama-sama boros. Kalau dari Amanda atau mungkin Tina, dia tuh beli barangnya ikutin tren atau memang kayak semua aja gue beli gitu. Yang lagi viral-viral kan banyak tuh, dikit-dikit viral beli gitu. Atau mungkin Kalau ada viral sih nggak begitu ya. Apa dulu yang aku suka aja sih, yang eye catching aja dan mungkin sesuai dengan karakter aku aja sih. fashion and beauty. Suka hal-hal kayak gitu. Kalau sekarang udah mulai nyicil beli-beli barang-barang bayi nggak? Belum boleh. Oh iya, ada ini 7 bulan biasanya. Iya, belum boleh. Mungkin nanti lah pas sudah masuk trimester ketiga baru beli. Kalau sekarang ada niatan, tapi nggak dibolehin. Jadi palingan kita kayak kosongin kamar dulu, kamar buat baby, jadi kita kosongin dulu. Gitu. Penasaran deh dengan apakah barangnya juga kecil-kecil? Mungkin, Tas-tas. iya. Tadi baru lahir udah bawa tas kecil, anaknya kan banyak tuh. Anak. Aku tuh kan masih, maksudnya kayak barang-barang baby tuh lucu-lucu banget kan. Terus murah-murah kan, dengan kos kakinya dia itu, baju-baju tidurnya itu. Iya, apalagi waktu itu kemarin ada kayak baby fair gitu, baju umur 1 tahun 2 tahun, rasa pengen beli tapi masih lama banget nih anak lahirnya. Gitu. Dulu gue waktu hamil gue udah beli sampai empasi. Oh ya? Pas udah empasi, ada lagi kan model terbaru yang keluar. Ya tau gitu gue nggak beli ya. 6 bulan kemudian kan pasti ada barang-barang baru yang lucu. Oke, balik lagi soal film. Ini namanya film komedi. Berarti harus lucu lah, ibaratnya kita yang nonton mungkin ekspektasinya adalah ketawa kayak gitu. Sehari-hari, kamu sebenarnya udah pada tahu ya, Amanda orangnya menurut kamu dari 1 sampai 10 kamu lucu berapa poin? Aduh, nggak tahu lagi orang yang nilai kali ya. Berapa menurut ini penontonnya? Baru kenal. Aku suka liat TikToknya. 10. Itu bohong. Itu kan ya itu hanya itu membalut doang. 7 lah. Om nonton juga, Om. Oh, saya nonton dari yang sinetron itu. Oh iya. Oh, iya. Ini stay calm aja, ntar kalau udah kamera mati udah pada ngantri ini mau foto. Oke, gimana caranya kamu untuk apa ya, lucu tuh susah menurut aku, apalagi kalau scripted kan biasanya takutnya malah jadi kaku gitu. Gimana kamu membuat scene-scene lucu itu jadi kayak ngalir aja kayak gitu, apalagi kalau harus retake berkali-kali dan harus tetap lucu? Gak tahu sih. Ya nggak tahu ya, karena memang bikin orang nangis itu gampang. Bikin orang ketawa tuh susah. Betul, karena setuju. Jokesnya orang-orang tuh nggak semua orang masuk kan. Jadi pas selama syuting ya kita mencoba menjaga aja sih. Jadi di setiap scene tuh pasti ada aja, di setiap take tuh pasti ada aja kelakuannya gitu. Kan di sana aku juga cewek satu-satunya kan, maksudnya ada beberapa perempuan-perempuan yang lain, tapi di sana mungkin aku lebih agak mature dikit, tapi yang di belakangnya lo yang lebih membalut komedi, lebih urakan gitu ya. Iya, aku dijual beauty-nya berarti. Ini lucu nih. Banyaknya ini berguru sama adik Umski. Apanya berguru? Kelucuan-lucuan itu enggak? Lebih ke kesel ya? Lebih ke kesel. Dia tuh kalau ngelucu tuh ini loh, spontan aja kalau dia gitu. Kadang-kadang juga bikin orang kayak apa sih dia ngomong apa sih, kayak nggak jelas gitu loh. Jadi bikin orang jadinya ketawa dan kesel. Ketawa dan kesel benar-benar. Tapi kalau harus di retake berkali-kali tuh ada nggak scene yang kayak wah gue harus retake berkali-kali terus gue harus ngelucu terus gitu? Nggak ada sih, nggak kayak gitu. Syuting film komedi itu harus one take oke berarti? Nggak juga one take oke, karena kan pasti kan ada cover, ada master, ada two shot, ada berbagai macam angle dan pasti berulang-ulang lagi kan. Ya tapi gimana caranya kita buat senatural mungkin lah. Kan di sini juga banyak supportnya juga kan dari pemain-pemain yang lain gitu. Tapi kalau ngomongin ceritanya ini kan sebenarnya pinjol itu kan banyak banget yang terkena kan, mungkin dia sadar nggak sadar atau bahkan ada orang yang temennya pakai pinjol terus dia dapat yang SMS kayak beritahu dia untuk membayar dan segala macam. Kamu pernah di lingkungan kamu atau kamu pernah
mengetahui hal itu secara real nggak? Wah ini dekat banget nih ceritanya sama gue. Iya, iya pasti iyalah. Banyak kayak gue nggak tahu kenapa orang yang pinjol terus mungkin tahu nomor gue, jadi gue jaminan. Kok pinter? Jadi gue jadi jaminan gitu. Terus kayak sekarang ini kan orang udah tahu nama orang tua gue siapa, tinggal Google, tahu tanggal lahirnya, semuanya lengkap lah. Kadang-kadang sampai alamat rumah pun ya mau nggak mau pasti ya bocor dong, karena kan public figure pasti semua tahu. semua pada tahu. Nah itu disalahgunakan. Tapi itu dari teman terdekat kamu atau orang yang Ada orang random aja pakai dengan menggunakan nama. Itu banyak. Makanya kalau nanti gue punya anak, gue akan sangat-sangat gue rahasiakan banget tanggal lahirnya, nama lengkapnya, karena udah bahaya banget. Mak bapaknya dia udah tahu. Iya. Tanggal lahir, nama lengkap, bahkan orang tuanya mereka udah pada tahu. Terus nanti anak gue dikasih tahu ada nama lengkap dan akhirnya dia jadinya disalahgunakan, terus nggak punya kehidupan yang normal juga. Gitu. Tapi kan si Tina itu akhirnya, semoga ini nggak terlalu banyak spoiler ya. Si Tina ini kan akhirnya masuk ke perusahaan itu untuk menumpas akar pinjol ini kan, mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Dalam prosesnya itu kamu ada kayak riset atau mungkin kayak ngobrol sama orang yang pernah mengalami pinjol supaya lebih dapat feel-nya nggak? Dari sebelumnya seharusnya kan kita udah ada syuting pay later, jadi aku udah mulai paham, udah tahu banget sih. Udah pada tahu depresinya orang karena belajarmu tadi kalau lucu pasti situasi lah ya. Kalau momen-momen seperti depresi, seperti nangis tuh ada ritualnya nggak kamu? Mungkin gue harus diem dulu nih. Biasa sajen sih gue ritualnya. Atau mungkin mengingat momen-momen yang nggak enak gitu. Nggak ada sih, nggak mau memaksain kayak aku bukan tipe orang kalau misalkan nangis harus mengingat momen, misalkan misalkan kayak mamaku meninggal yang diingat itu terus gitu loh. Kalau misalkan diingat itu terus, rasa itu udah nggak akan beda lagi kayak karena udah terlalu sering gitu loh. Jadi kalau aku tuh mendalami cerita, mencintai karakter yang memang sudah disuguhkan dan abis itu ya karena aku percaya kayak kalau memang udah jalannya Tuhan dan aku dipertemukan dengan karakter ini berarti memang dia jadi aku dan aku jadi dia gitu loh. Berapa lama akhirnya kamu setelah selesai syuting lepas dari karakter itu atau ya udah selesai syuting udah Tina bye gitu? Ya aku tipenya kayak selesai syuting sih bye. Baik, jadi memang profesional selama syuting, menjalankan ke bawah nggak sampai ke sehari-hari karakter Tina, mungkin cara ngomongnya, cara pakaian, supaya lebih benar-benar kalau udah kamera mati, Amanda balik kayak gitu kan. Oke, nah selama proses syuting ini berarti di Jakarta aja syutingnya atau di daerah-daerah? Jakarta aja. Di Jakarta aja kayak gitu. Ada ini nggak sih momen-momen yang nggak bisa dilupain selama proses syuting? Mungkin baik yang di on cam atau off cam, kekeluargaannya bersama tim mungkin. Apa ya? Aku aja udah lupa tahu syutingnya tahun berapa sih? Hah? Syutingnya tahun kemarin berarti? Tahun kemarin di bulan April. Mulai April. Berarti gitu. Sebelum ini ya? Sebelum hamil lah pastinya. Sebelum hamil dan sebelum nikah. Wah, udah lama. Tapi apa yang kamu harapkan ketika kita nonton si Caper ini setelah keluar, kayak value-nya apa? Message yang ingin disampaikan? Menjadi obat aja kali ya. Menjadi obat pusing Indonesia lah. Betul, obat di tengah hiruk pikuk politik dan segala macam. Iya, mungkin di pertengahan film horor yang di mana lagi banyak kan. Termasuk ada film horornya gue juga, jadi mungkin di tengah-tengah film itu ada komedi yang fresh yang kita sajikan dengan dimana nggak hanya komedi biasa, tapi ada solve problemnya juga di dalam sana dan mungkin banyak orang yang bisa berkaca jadinya. Ada yang mungkin message yang sampaikan bahwa setelah film ini kamu harapkan orang-orang jadi nggak pakai pinjol atau kayak gimana gitu? Nggak bisa sih, aku nggak bisa berharap kayak gitu karena kan kebutuhan orang beda-beda ya. Ya pastinya jangan involve terlalu dalam lah, gitu. Jangan belanja, jangan impulsif buying impulsif buying. Kalau memang
nggak cukup dananya, nabung Iya, dulu tapi atau kan mungkin banyak orang pinjol kan karena memang ekonomi tertentu, karena punya anak, pemasukannya memang nggak cukup gitu loh. Jadi mau nggak mau ya harus seperti ini, karena daripada minta tolong sama orang nggak nolongin, sakit hati, ya mendingan ya menjaminkan KTP dan lain-lain kan dengan bunga yang cukup lumayan besar. Tapi kalau kita ikut pinjol, ini amit-amit ya, coy. Dengan kita menjaminkan orang itu juga bisa matahin hubungan baik sebenarnya kan dengan orang lain kayak gitu. Nah, selain si Tina tadi kan pekerja keras pasti kan di film ini, lalu juga lucu. Sosok perempuan seperti apa sih Tina ini? Sosok perempuan yang apa ya dia ya? Dia sayang sama keluarganya. Dia sayang sama keluarganya. Dia mencoba untuk menjadi ini apa namanya kepala rumah tangga lah gitu. Karena kan kayak mama papanya udah nggak ada, dia cuma tinggal sama neneknya. Neneknya pasti kan udah nggak bekerja lagi. Jadi dia ya coba untuk cari uang, coba untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama buat nenek sama buat adiknya. Oh berarti beda banget ya sama series yang kemarin ceritanya. Kan betul. Dengar tadi kan keluarganya udah nggak ada kayak gitu. Kalau di sebelumnya masih ada ya berarti. Masih ada. Oh tapi nggak ada seperti kayak flashback cerita kenapa nggak ada? Nggak ada, kita nggak dibikin cerita nolnya, nggak ada. Langsung ke universe yang baru itu, universe Depok ya, ceritanya Depok. Apa Senyum Depok? Iya, Senyum Manis Depok. Senyum Manis Depok, gitu kan. Bukan Ayu Ting Ting lagi sekarang, Tina. Tina Manopo. Gitu. Tapi kamu pernah ikut ajang-ajang beauty pageant gitu nggak sih? Aduh, nggak bisa lagi. Nggak bisa manis gitu loh. Duduknya juga harus begini kan, kakinya yang... Iya, aduh aku tuh dulu tuh tomboy banget soalnya. Gak Sampai pernah ikut kayak- acara-acara kayak gitu. Tapi sampai akhirnya demen di fashion and beauty itu dari tomboy. Oh, yang pertama kali kenalin? Heeh. Ya pertama kenalin tuh Nafa Urbah. Duh, Yang pertama kenalin. Ngajarin makeup. Ngajarin makeup, ngajari pasang bulu mata, ngajarin bener-bener gimana menjadi perempuan yang ya perempuan nanti pas besarnya. Gitu. Kalau dulu gue masih pakai singletan atau apa, sekarang dicoba untuk kayak kamu nggak boleh pakai singlet, pakai yang ini, mereknya ini, jadi gitu loh. Diajarin jadi centil. cara berbusana lah gitu. Tapi setelah menikah ada ini nggak sih dari Kenny, mungkin bajunya mungkin harus lengan panjang atau apa, dia tuh soal berbusana nggak? Enggak sih. Bebas. Bebas sih, yang penting nyaman aja sih. Oke, ini kan udah 4 bulan, baby. Gimana rasanya ada yang sesuatu perut, bergerak di perut? Lapar terus sih. Tapi ngidam nggak sih? Nggak ngidam, nggak mual, nggak kenapa-napa, baik-baik banget. Berarti syuting atau Syuting. tapi masih enak aja? Masih enak. Kan maksudnya kan nggak tahu kalau waktu cepat ini akan punya baby kan. Maksudnya planningnya tuh dari awal tuh pas setelah menikah tuh masih banyak banget project-project dan ada beberapa yang udah tanda tangan duluan untuk ngelok jadwal. Terus akhirnya tiba-tiba hamil, ya kita mau gimana lagi? Memang tujuan kita menikah untuk mempunyai keluarga kan. Tapi aku menarik deh, tadi kamu kan sempet singgung bahwa nanti kalau udah punya anak benar-benar nggak mau publish apapun, gitu kan? Masih dibicarakan sih sebenarnya. Kalau misalkan emaknya, kalau kata emaknya mah ini kalau menghasilkan kita Nah, jual. kalau nggak ada yang kayak endorse mungkin kan Ya, biasa kalau itu mah mamanya pasti yang pengen, lumayan kan masuknya ke kantong mamanya. pas kecil lagi 2 bulan kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan dari suami sih dia bilang jangan. Dia nggak mau apa namanya? Biasalah banyak komentar-komentar yang ikut campur. Betul. Gitu. Jadi takutnya nanti kok anaknya gendut banget sih, kok anaknya kurus banget sih, kok anaknya rambutnya nggak tebel, kok anaknya gini ya gitu. Aduh, kita suamiku yang menjaga. Kalau aku mungkin bodo amat. Kayak kamu kan suka counter omongan-omongan itu juga kadang kan dengan bercanda gitu. Iya, mungkin. Nah, tapi kalau dia mungkin karena ini anak pertama, pasti dia lebih memikirkan perasaannya, kasihan gitu-gitu. Apalagi kalau nanti udah mulai kayak kita kasih tips-tips parenting itu kan ada aja juga yang di kolom komen kan. Iya. Salah itu. Iya, jadi ya masih dipikirkan lah, masih dipikirkan. Tapi selama kehamilan ini kamu ada membatasi sosmed nggak sih untuk ya tadi itu komentar-komentar itu nggak ganggu
emosi supaya Enggak lancar? sih. Enggak sih, aku bukan tipe orang yang karena hamil tuh kayak misalkan kayak menurut aku ya, ini menurut aku. Ngidam itu hanya lewat dari pikiran aja sih. Bayinya sebenarnya nggak pengen biasa aja bayinya kan nggak ngomong. Tapi mamanya aja yang mungkin kayak pengen ini, pengen itu gitu loh. Nggak apa-apa tapi kan sebenarnya yang penting Nggak apa-apa. anaknya juga Nah, aku ngerasain. bukan tipe yang kayak gitu ternyata. Aku tipe yang memang menikmati, enjoy, karena aku senang menjadi calon ibu. Jadi aku nggak mau ngambil pusing. Komentar jahat sebelum hamil pasti sudah ada. Iya, Jadi anggap santai aja. Anggap yang memang ya emang nggak peduli aja sih dengan apa yang ada di luar sana. Karena aslinya kan nggak seperti itu. Ngomongin soal calon ibu nih, nanti ketika kamu udah punya anak, apa value yang ingin kamu turunkan, wariskan ke anak kamu nanti? Apa ya? Mungkin suatu hal yang dimana yang aku rasain, sesuatu hal yang tidak baik nggak akan kuturunin ke anak. Jadi aku akan memberikan memori-memori yang mungkin aku harap dulu pas aku kecil aku bisa dapatkan. Gitu. Jadi nggak mau yang mempush dia untuk menjadi seperti yang kamu mau, tapi mengarahkan boleh, tapi nggak terlalu yang... Iya, masih jauh sih, belum nanti karena ketika anaknya udah lahir pasti akan beda lagi pemikirannya. Tapi persiapan menjadi seorang ibu, kamu udah apa aja nih? Ikut kelas-kelas atau mungkin udah banyak baca? Enggak sih, ikut kelas-kelas palingan mungkin kalau sekarang lagi olahraga ya, karena sudah masuk trimester 2, sudah dibolehkan olahraga pilates. Ya, gitu. boleh. Soalnya di trimester pertama memang kalau kata dokter olahraganya nanti aja gitu loh. Yang ringan-ringan karena aku juga lagi sibuk banget gitu. Support suami gimana nih? Biasanya apa jadi jauh lebih protektif atau kayaknya? Biasa aja sih dia biasa aja. Mungkin karena aku responnya juga seperti Manda yang biasa, yang kayak jadi kadang-kadang kayak aku sama dia sama-sama kayak ya udah kayak biasa aja. Aku kadang-kadang juga lupa kalau aku hamil. Lupa kayak biasa aja karena aku ngerasa biasa aja. Belum engap kan biasanya nanti 6-7 bulan mulai engap kayak gitu. Tapi untungnya sekarang sih enggak sih. Oke, Caper ini berarti akan tayang di bioskop 29 Januari. 29. 29 Januari itu premier, 5 Februari. 5 Februari gitu. Ya maaf dong. Oh, gue udah diliatin di belakang. Udah di briefing ya. Langsung begini-gini. Oke, ketika nanti orang nonton Caper kayak gitu. Lalu kamu pengennya orang itu menonton bersama keluarga atau mungkin special one yang relate banget dengan inti dari cerita itu? Sama siapa aja sih ini ceritanya light banget sih. Jadi cerita yang seru banget sama keluarga boleh, sama teman boleh, sendirian juga boleh. Bukan sesuatu hal yang kayak harus sama pasangan karena romance atau nggak harus sama ibu karena ceritanya tentang ibu nggak. Ini semuanya Jadi ini bisa. umum sebenarnya ini ceritanya. Anak ya? kecil pun juga bisa nonton kalau dia suka sama Fajar sama. Iya. Tapi yang kamu pengen orang inget dari cerita ini adalah Tina mengatasi pinjol atau leluconnya Fajar dan mungkin hubungan komedinya. Banyak hal. Ada nggak sih scene-scene yang nanti bikin kita kayak oh my god ini plot twist banget gitu? Mungkin nonton aja ntar. Aduh, susah dikurang deh karena memang. Tapi ada pasti yang bikin kita kayak oh gini ya ternyata ya. Ya kan nonton aja ntar. Mau dong diundang gitu kan? Berapa tiket nih? Bentar, saya dapat banyak tiket nggak ya nanti coba ya? Kita giveaway. Saya jual murah lah ntar. Lah, pay later lagi. Lumayan dong. Keranjang kuning. Biasanya mungkin di sana 50.000, ini 25 lah. Ini roadshow juga nggak sih nanti untuk promo filmnya? Kayaknya nggak tahu ya. Oke, nggak tahu. Soalnya aku kan juga lagi hamil. Terus dari pihak dari produksi juga memang tahu kalau kondisi hamil seperti apa. Walaupun sebenarnya aku baik-baik aja, tapi mereka mengurangi lah. Nggak seperti waktu aku pas lagi belum hamil ya. Gitu. Pasti akan banyak aktivitas untuk kesana kesini gitu. Setelah project ini dan menonjolkan kedekatan kamu sama Fajar, makin banyak gak sih project-project yang akhirnya nempelin terus kamu sama Fajar? Ya kebetulan kita ada program bareng juga. Ya puji
puji Tuhan lah, puji Tuhan buat aku, puji Tuhan buat Fajar juga. Memang sebenarnya nggak ada niatan kita untuk apa ya? Aku sama dia tuh dekat di belakang kamera pun dekat. Terus ini tuh gongnya ketika dia itu datang ke nikahanku. Iya, dia minta TV. Emang dapet TV semuanya, emang dapet TV, dia datang ke nikahanku. Terus habis itu memang awalnya kan memang kita mau privasi banget ini pernikahan, bahkan nggak mau tayang di TV waktu itu. Terus habis itu ketahuan, bocor, akhirnya banyak orang yang tahu, stasiun TV akhirnya tahu, mau nggak mau disiarkan. Fajar aja gue undang H-1. Kaget deh. H-1 karena ini anak nih nggak bisa jaga rahasia. Bocor. Emang nggak bisa jaga rahasia dan asbun banget. Dia bilang aja gue udah hamil udah 8-9 bulan. Coba. Tuh Abdi ngomong 7-8 apa berapa gitu gue lupa. Bentar lagi brojol dong gue. Nggak, tapi kan orang-orang jadi kayak, ih Manda hamil duluan ya. Karena orang-orang taunya gue deket sama dia. Semua karena Fajar ya? Semua karena Fajar. Tapi dia pas pertama kali kamu hamil nangis nggak? Maksudnya kayak nangis. Jadi gue waktu itu gue publish itu aku lupa tanggal berapa. Aku publish. Nah akhirnya lagi syuting Mancur. Jadi yang tahu duluan tuh Mancur. Mancur yang tahu duluan, tim-tim sana, Kak Indra, Fajar sama yang lain. Kita datang, test pack ada dong di satu box gitu. Pokoknya di bridging dari awal, mana mau ngasih tiket jalan-jalan. Dia udah seneng banget tuh. Kemana kita? Ke Bali atau mana? Jepang gitu-gitu. Dia udah mikir udah jauh banget. Iya, aku gituin kan. Dibukalah tuh kado. Kak Indra kayak udah kaget. Kak Indra diem, Kak Indra freeze. Fajar ngambil, dibuang dong sama dia. Tahu nggak dia pikir apa? Sikat gigi. dari mana? Dia lihat dia bilang sikat gigi, terus aku bilang, kok ngapain buang bodoh? Kok terus habis itu, iya Kak Mana ngapain kasih sikat gigi? Itu bukan sikat gigi. Nih, habis aku bilang, nih kalau garis 1 nggak hamil, kalau garis 2 hamil. Oh, berarti ini garis berapa 2? Berarti hamil. Hamil, dia langsung gitu. Terus habis itu udah kan dipegang-pegang. Nah, terus dibuka si test pack-nya itu dibuka sama dia. Terus habis itu dicium-cium. Kan itu Gimana sih Fajar? emang bodoh udah. Lo sebagai kakak gimana membimbing dia sama proses syuting? Apa salah proses syuting? Syuting dan keseharian gitu. Oh, tapi dia sekarang puji Tuhannya dia emang anaknya mau belajar banget sih. Anaknya mau belajar, anaknya memang mau berkembang dan dia memang apa ya? Seneng lah, dia seneng gitu. Jadi pas awal-awal syuting Pay Later yang pertama yang series, dia tuh bahasa masih Gorontalo banget. Nggak bisa acting, salah-salah mulu, sotoy. Tetap ada sotonya. Sotonya banget. Terus jadi dia itu baca skenario tuh udah bolak-balik tuh, skenario dibolak-balik, bolak-balik, hafal mah enggak. Kalau lagi adegan sama Fajar, tag-nya berapa kali? Gue berkali-kali kalau awal. Karena si Fajar ini. Karena si Fajar ini, karena dia sampai kayak aku bilang, dia waktu itu sewaktu pas series pertama nangis dia. Karena kita udah capek, tempatnya panas, ulang-ulang kali take mungkin 10 kali take atau berapa kali take lebih gitu loh. Dan yang ngomong aku paling banyak, dia ngomong dikit aja dia lupa. Kan ngulang lagi dari awal. Nah, terus habis itu akhirnya aku bilang, aku kasih tau pelan-pelan, kamu kalau kayak gini-gini, sebelum masuk ke set baca dulu skenario, dipahami dulu ceritanya kayak gimana. Kamu karakternya ya kamu jadi kamu gitu loh. Awal-awal kayak gitu. Terus jadi tapi pas gue kasih tahu kali 2 kali udah paham, dia udah ngerti. Sombong. Ini kayaknya di cerita sama aslinya sama ya? Sama dia. Nah, aku bacalah di set karena scene aku banyak, jadi aku nggak bisa baca sebelum masuk ke set kan. Jadi mau nggak mau aku baca di set. Aku baca di set, dia duduk. Baru baca. Ya Allah deh. Ini plot twist. Ini plot twist. Emang kayak gitu dia. Terus tapi akhirnya setelah itu Pay Later tayang, makin melambung namanya dia. Makin melambung, Fajar makin dikenal dengan kuku-kukunya. Iya, dengan kuku-kukunya. Terus habis itu ada film lagi, ini kayak film
dia jadi peran utama yang pertama kayaknya. Oh, Bagus lah, aku senang dia jadi sukses ya. Semoga kedepannya dia nggak selalu stereotype untuk menjadi karakter dia terus. Oke. Aku pengennya dia nggak hanya dikenal menjadi Fajar, tapi dengan karakter-karakter yang lain. Iya, dengan quotes-quotesnya yang banyak gitu kan. Ya, supaya jadi aktor terkenal lah. Amin. Menang Piala Citra ya, Fajar. Ya. Amin. Boleh. boleh. Oke, thank you. Terakhir sebelum kita tutup mungkin Amanda bisa invite Zoners untuk nonton langsung Caper. Aku lihatnya kemana nih Om? Bisa satu kata. Oke. Hai, Banyak oke Zoners. Oke, apa namanya? Oke Zoners. Halo Zoners, aku Amanda. Jangan lupa untuk saksikan film Caper, check out Pay Later sekarang, tanggal 5 Februari di bioskop seluruh kesayangan Anda. Oke deh, thank you so much Amanda. Terima kasih guys. Sehat selalu dan dilancarkan. Amin. Ini wireless aman nih Om? Ini fun fact tadi kita udah sampai 3 kali gara-gara wireless. Ini kayaknya emang modus aja. Iya kan. Lo mau pasangin gue kan sebenarnya. Sebenarnya. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.